Andaikan engkau ku miliki sejak dulu sebelumnya. Andaikan ku curah rasa hati, mungkin kini kan ku tenang di sampingmu. Siapa yang tahu lagu itu? Betapa ku cinta padamu, katakanlah ku cinta padamu. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki habis mandi karena mau pergi, jadi dandannya di depan kalian aja ya. Tapi Madam Suki kenapa sih wajahnya bisa bisa bagus ya? Karena Madam Suki menggunakan minyak muda ini. Jadi aku pakainya tuh suka-suka aja ya, maksudnya terutama yang penting adalah ketika mau tidur. Karena ketika mau tidur itu kulit kita itu kan istirahat atau memperbaiki sel-sel yang tidak bagus atau sudah rusak. Nah, kayak gitu. Tapi biasanya aku habis mandi juga pakai ini sedikit aja. Jadi bagaimana supaya kalian menjadi cantik kayak Madam Suki, kalian pesen aja minyak muda ini DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Aduh, kok jadi kayak Aisar ya? Pembisnis gitu loh. Oke, jadi hari ini kita ngomongin sesuatu yang sangat penting yang akhirnya kita tahu ya endingnya sudah ada sebuah jawaban berkat Bang Denny Sumarko begitu. Nah, kenapa eh, live si Fuji dan si Aisar ini batal. Oke, jadi Madam Suki akan memperjelas, mungkin kalian masih bingung kenapa ya, dengan bahasa aku yang sederhana ya. Jadi Fuji ini kan dia itu sudah menjadi dia ini sudah jadi brand ambassador di sebuah produk ya. Produk apa? Madam Suki nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu. Nah, produk ini adalah produk kecantikan ya. Pasti Fuji ini kan sudah tahu deal-dealan atau sudah tahu harganya berapa ketika dia menjadi brand ambasadornya. Nah, kemudian um, dia sudah tahu harganya di hari yang sama itu ternyata si Fuji dan Aisar di hari yang sama itu ada permintaan untuk collab bareng gitu loh. Nah, Aisar sendiri waktu itu sudah ada live sendiri begitu. Nah, jadi ternyata ini adalah masalahnya di bayaran yang tidak sesuai gitu. Bukan berarti Aisar ini sok apa atau sok gimana, kalian udah tahu sendiri ya siapa itu Aisar Khalid gitu. Karena dia ini memang seorang pembisnis dan dia ini memang sudah belajar dari apa ya, belajar bisnis ini udah mulai dia waktu muda banget gitu. Nah, akhirnya si pemilik atau si orang yang uh, meng-hire si Fuji ini dia sepertinya atau mereka ini sepertinya mengambil keuntungan terlalu banyak. Itu masalahnya di situ. Terus misalnya nih ya, misalnya bukan Aisar ini sok-sok enggak ya, semua orang tuh ada harganya ya. Kalau kalian juga ke Madam Suki, misalkan Madam Suki ini masih tergantung murah loh. Misalkan reading tarot aja. Ada yang bilang, loh Madam Suki kok segini? Kalau di sana segini, ya udah ke sana aja, ya kan? Tapi ada juga yang merasa, oh Madam Suki kok murah banget sih dengan hasil prediksi yang ini, yang maksudnya yang resonate kayak gitu. Nah, semua itu kan kembali kepada pengguna atau siapa yang di hire gitu, siapa yang diberikan apa ya maksudnya
diberikan atau digaji lah ya, dibayar lah istilahnya ya. Misalnya gini, satu contoh nih. Aisar, ini contoh ya, Aisar misalkan mendapatkan 1 M dari brand tersebut atau brand yang sama ya. Ternyata dalam 1 jam itu atau mungkin 2 jam si brand ini contoh mendapatkan 100 M dari kehadirannya si Aisar. Berarti menurut kalian bagaimana? Kan sedikit ya, yang diberikan Aisar itu sedikit gitu. Nah, tetapi eh, ini kok pas waktunya itu di last minute. Last minute itu apa sih Madam Suki? Di menit-menit yang akan collab itu akan dilakukan. Berarti kan ini kan memang kayak apa tujuannya? Apakah memang diambil lengahnya supaya si Aisyah ini aja atau gimana gitu. Jadi Aisar ini kemudian membatalkan begitu ya ceritanya ya. Jadi terus si brand ini bilang bahwa si Aisar tidak mau live sama si Fuji. Tentu saja itu membuat akhirnya omanya Gala itu kayak kecewa. Dan Madam Suki sudah memberikan prediksinya. Dan Madam Suki mengatakan di prediksi itu kalau omanya si Gala ini masih sayang sama si Aisar. Nanti mereka akan baikan lagi kok. Nah, berarti resonate ya apa yang Manosuki katakan ya. Oke, jadi buat kalian yang bilang oh Manosuki prediksinya nggak pernah resonate dari awal sampai terakhir, ya nggak apa-apa, kalian cari yang lain aja kan begitu. Oke, jadi fix di sini eh, adanya salah paham dan kenapa dari pihak brand itu atau pemilik kosmetik itu kok sepertinya memang di menit pertama, apakah ini memang disengaja atau bagaimana? Nah, coba kita mau lihat di situ. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan situasi ini. Karena Aisar itu sudah memberikan kisi-kisinya itu sudah panjang kali lebar sih, sampai 1 jam ya. Jadi pinternya Bang Denny Sumargo ini juga dengan smart juga kayak ngikutin dulu si anak muda ini ya, terus kemudian malah ditanya-tanya, uangmu itu banyak ya gitu kan, terus akhirnya kita tahu siapa Aisar Khalid ya. Jadi kalian yang kemarin-kemarin menghujat Aisar, ayo kita malu loh sama Aisar ya, kita harus malu sama Aisar tuh, orang semuda itu, dia itu bisa memberangkatkan haji ya atau umroh lah ya, sekitar 70 orang, mungkin itu dalam setahun. Ya, berarti gini, kalian yang bilang, oh Aisar itu jual mahal, Manang Sugi, enggak dong. Kalau dia mendapatkan 1 M, ya, harganya dia 1 M, tapi si brandnya itu mendapatkan 100 M, bagaimana? Ini contoh, ya. Berarti kan itu enggak seimbang. Apalagi Aisar kan tahu bahwa dia ini lagi trending di Indonesia dan bukan hanya dia tapi Fuji juga. Jadi sebenarnya dia juga di sini kayak ya jangan begitulah ya, sama-sama pembisnis, sama-sama punya bisnis, jangan jangan seperti itu begitu. Nah, Madam Suki ini pengen tahu loh ya. Sebenarnya kenapa ya kok dia ini diminta di last minute gitu? Apakah memang ada sebuah kesengajaan? Nah, oke, terus nanti kita lihat ya Fuji sama si Aisar hubungannya setelah peristiwa tersebut, apa ya namanya, tidak tidak marahan atau bagaimana. Kalian harus tahu ya, pengakuan dari Bang Denny Sumargo mengatakan, saya itu ngundang kamu itu 2 bulan loh. Sudah 2 bulan lamanya dan baru terlaksana saat ini. Bayangkan, untuk membawa seorang Kaisar Khalid aja, Bang Denny Sumargo yang terkenal di Indonesia, itu menunggu 2 bulan. Jadi kalau brand ambassador itu, atau yang punya brand itulah ya, dia memberikan harga yang tidak disepakati oleh Aisar Khalid, kalian mengertilah sampai di situ. Paham ya? Paham. Jangan dibilang, oh Aisar Khalid itu sok, dia ini. Kita fokus kepada apa yang dia bawa, misi apa yang dia bawa. Malah dia bilang,
Iya, di Malaysia itu, maaf ya, bukan apa. Di Malaysia itu sangat sulit mencari orang yang betul-betul tidak punya. Tidak seperti di Indonesia. Dan makanya kenapa dia mempunyai sebuah hasrat atau keinginan untuk berbagi di Indonesia itu lebih banyak. Dan kalian harus tahu kemana uangnya si Aisar itu ternyata. Dan dia punya pengakuan bahwa eh, dari hasil saya itu ya 56% itu untuk orang lain. Aduh, di situ sebenarnya kita harus malu loh kalian yang menghujat-hujat itu. Benar kan ya? Apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian dan orang lain? Jangankan orang lain deh, orang tua aja. Sudah nggak kalian atau kita ini membahagiakan orang tua kita? Belum tentu loh. Ya, mulai sekarang malu ya. Jangan menghujat lagi, oke? Oke, without any further ado, Madam Sugi akan mengambil energi dari alam semesta ini, mudah-mudahan apa namanya dikasih tahu tentang hal ini ya. Jadi pertanyaan Madam Sugi akan Madam Sugi mulai ya. Alright, sekarang kita mau tahu tentang si brand ambassador itu, si brand atau pemilik kosmetik itu, kenapa ingin mempertemukan Fuji dan Aisar collab bareng di live tersebut dalam menit terakhir. Karena biasanya kalau menit terakhir itu orang nggak bisa mikir lagi. Karena kesannya kayak udah burung cuma 1 jam ini meledak gitu kan. Nah, tapi dari meledak itu siapa yang diuntungkan? Itu yang penting di sini. Ya, kalau Madam Suti jadi Aisar juga nggak mau. Oke, kenapa? Kenapa di menit-menit terakhir? Uang, lagi-lagi uang. Jadi Madam Suki tadi mengatakan ya, ayo Aisar, ayo collab bareng yuk sama si Fuji. 1 jam aja Aisar, udahlah. Cuma 1 jam ini. Oh, enggak ini kok, enggak apa itu namanya, enggak lama kok Aisar, 1 jam. Tapi pas begitu meledak, Aisar dikasih 1 M misalkan. Terus brand tersebut mendapatkan 100 M. Siapa yang siapa yang paling diuntungkan di sini? So that's why lambangnya di sini uang. Uang yang terangkat. Uang ini udah di udara loh. Kayak orang namanya orang yang sudah menjadi sebuah ikon ya. Itu ketika ditunggu-tunggu masyarakat dan ketemu bareng di momen yang bersamaan, itu akan meledak, uang akan bertaburan di udara. Makanya uang. Madam Suki ngambilnya nggak ini kan ya, random ya. Coba kita make sure lagi. Ini adalah kenapa alasannya? Ini kan prediksi ya. Ini prediksi. Tapi dari situ sebenarnya kan juga kita bisa mikir bareng-bareng ya. Makanya Aisar Ali itu nggak mau gitu. Yang kedua adalah uang. Lagi-lagi uang. Gimana nih? Madam Suki udah kocok loh. Berarti kartu tarot ini nggak bohong ya. Karena kartu tarot itu adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Nanti aku iniin ya. Pertama uang, kedua uang ya, koin-koin yang keluar. Yang ketiga, segala arah, keuntungan. Oke, aku baca. Kenapa dipanggilnya atau si Aisar itu akan dipertemukan Fuji collab dan dimintanya itu di menit terakhir, the last minute. Karena ada sebuah tujuan. Jadi Ace of Pentacles ini artinya adalah sebuah tujuan. Tujuannya untuk apa? Uang. Karena Nine of Pentacles ini atau 9 koin ini artinya transaksi yang besar banget. 9 itu angka sempurna. Paham? Oke, paham ya. Nah, terus di sini ada penjuru arah. Jadi uang ini akan diambil dari segala apa ya, juru angin. Pokoknya uang ini akan bertebaran di udara.
karena adanya Fuji dan Aisar collab bareng. Tapi sayang, seribu sayang, ini sepertinya kok nggak ada kejujuran. Ya, sebagai seorang pembisnis, Aisar tahu itu bahwa itu tidak sesuai kesepakatan. Nah, memang orang tersebut membayar Fuji karena kan memang brand si Fujinya itu brand ambasadornya. Tapi untuk Aisar Khalid kan mungkin tidak sesuai itu loh, ya. Dan sebagai seorang pembisnis, dia paham akan hal itu. Paham ya? Jadi makanya Oma itu lagi udah Olive, nggak ada lagi kolab-kolepan karena sudah dibuang kesempatannya. Nah, si Oma ini kan pada saat ini sudah mengerti dong ya permasalahannya apa. Coba kita teropong perasaannya si Oma setelah tahu bahwa oh seperti itu masalahnya. Kita lihat di kartu yang kedua mengenai Oma Galah. Perasaannya sekarang ya setelah tahu. Wow, ternyata saya salah menduga. Gini loh netizen, kalian itu jangan julid-julid amat, napa? Namanya orang salah paham itu wajar. Kalian sendiri kalau misalkan salah paham sama tetangga, sama anak, sama suami, atau sama istri, sama teman, sama siapapun, itu kan semuanya bisa terjadi. Nah, pada saat ini Oma sudah tahu kalau ternyata oh itu yang terjadi. Oh berarti Aisar Khalid itu baik loh ya. Aisar Khalid sendiri waktu ditanyain tuh, aduh nanti saya dipikir sombong. Oh enggak, kan saya yang bertanya gitu. Pakai ini dulu ya supaya cantik. Jadi Manasuki suka menaruh di sini di leher karena di leher itu kan kalau kita sudah getting old gitu ya, apalagi umur sudah 50 ke atas kayak Madam Suki itu, ini kan sensitif banget ya, bisa kerut-kerutan itu terlihat-lihat gitu. Jadi buruan, ini cuman sedikit ya. Jadi setiap bulan itu aku bikinnya nggak banyak-banyak ya. Paling hanya 20 botol kayak gitu. Oke? Okay? Dan Madam Suki suka untuk menaruh di seluruh badan sih. Dan ini awet banget ya ke seluruh badan, jadi kulit kita itu jadi kayak keset gitu loh. Jadi kulit kita itu bagus. Bagaimana? Bagus kan? Tadi rambutku kasih sedikit ya minyak ini. Oke, jadi ini sebenarnya adalah resep kuno sih ya, karena ini tradisional banget dan sepertinya ini dulu dipakai sama nenek-nenek moyang kita. Makanya orang dulu-dulu itu kenapa kulitnya bagus-bagus, gak ada yang namanya cancer-cancer kulit gitu ya. Karena mereka tidak punya zaman dulu tuh nggak punya kayak apa ya namanya, tidak punya kayak radikal ya, maksudnya itu kayak kimia-kimia itu nggak ada. Oke? Okay? Nah, jadi itu tadi ya perasaannya si Omagala merasa kayak ada perasaan guilty sih, ya. Terus dia siapa namanya omanya Gala itu merasa kayak oh my god ternyata si Aisar itu tidak seperti yang aku duga. Karena kan dari pihak ke brands hanya mengatakan Aisar tidak mau collab sama Fuji. Nah, sekarang kita intip perasaannya Fuji waktu itu ya, waktu itu bukan waktu sekarang, waktu ketika belum tahu atau waktu dibatalkannya collab bareng itu perasaannya si Uti bagaimana? Coba kita lihat di kartu ini. Ya, dia merasa kayak eh ya sedih sih ya. Queen of Pentacles ini bisa dikatakan perasaan yang tidak bisa dia gambarkan, kecewa ya. Oke, Fuji, apalagi Fuji. Nah, jadi di sini itu dia padahal sangat berharap loh. Fuji sangat berharap banget live sama si Aisar itu collab. Ya, jadi harapannya itu pupus, oke? Nah, di kartu ini, ya, jadi dia merasa kayak nggak simpati sama si Aisyah. Nggak simpati kayak, ya misunderstanding itu. Jadi kayak, kok gitu sih ternyata, kukira kamu suka sama aku, ternyata kamu cemen gitu. Ternyata kamu nggak jelas orangnya ya ini. Tapi ini ada kartu yang mau keluar nih, kita keluarin ya. Nih, dan Uti sempat menganggap bahwa Aisar itu orang yang tidak menyenangkan atau orang yang sok atau orang yang omong doang.
Ya, ini waktu itu ya. Nah, terus sekarang ini perasaannya Uti bagaimana, Manasuki? Kok semua-semuanya mau diintip-intipin? Ah, nanti aja ya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Manasuki, silahkan untuk ke konsultasi sama Madam Suki, DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Jadi buat kalian juga yang mau buku ini silakan pesan ya. Buku ini wajib sebenarnya kalian berikan kepada anak-anak kalian. Oh, anak-anakku tuh nggak suka membaca, Madam Suki. Mereka itu sukanya di depan komputer, di depan gadgetnya. Bunda, ayah, selama barang ini tidak ada di depan mata mereka, tidak di depan wajah mereka, mereka nggak akan tertarik untuk membaca. Sebagai orang tua, kita harus lebih pintar, lebih bijaksana. Bagaimana agar buku ini sampai di depan anak tersebut dan anak itu mau membacanya. Karena buku ini bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kalian atau barangkali kalian bisa baca sendiri dan dengan membaca itu kalian tahu bahwa sebenarnya oh selama ini aku terlalu keras ya sama anakku. Selama ini aku terlalu banyak menuntut ya sama anakku. Karena ingat banyak sekali orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anak mereka pada saat mereka dewasa karena orang tua itu selalu memberikan beban atau tidak tahu bagaimana caranya merangkul hati anak kalian. Rahasia Bintang, kalian bisa pesan sama Madam Suki, buku ini bagus banget dan bisa dibaca anak umur 13 sampai kakek nenek. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya, I love you all. Bye-bye.